وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku kelas 6 sekalian? Kami selalu berharap semoga kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tema 3, subtema 1, pertemuan kedua tentang penemu yang mengubah dunia. Video presentasi ini dipersembahkan oleh Bidang Pendidikan Yayasan Al-Madinah Surakarta. Tahukah kalian siapa itu penemu? Penemu adalah orang yang menemukan sesuatu dan belum pernah ditemukan oleh orang lain. Apa gunanya seorang penemu? Mereka adalah orang-orang yang telah menemukan suatu alat untuk mempermudah kehidupan kita. Seperti penemuan telepon, penemuan bola lampu, penemuan pesawat terbang, bahkan penemuan sendok dan berarti seorang penemu itu sangat berdasa, bukan? Ya, tentu saja. Seorang penemu, seandainya mereka seorang muslim, pastilah mendapatkan amal jariah sepanjang hasil temuannya digunakan untuk kebaikan oleh orang banyak. Banyak lembaga dunia yang juga memberikan hadiah penghargaan kepada para penemu-penemu seperti PBB dan WWF. Bahkan bisa mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Penghargaan paling bergengsi bagi seorang penemu adalah penghargaan hadiah Nobel. Penghargaan Nobel diberikan kepada mereka yang telah melakukan penelitian yang luar biasa, menemukan alat-alat, atau telah berjasa kepada masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu tokoh Indonesia yang telah mendapat penghargaan dari PBB dan WWF. Beliau bernama Ibu Puni. Ibu Puni membawa listrik ke pedalaman oleh Amanda Najla. Tri Mumpuni Wiyatno nama lengkapnya. Ia adalah seorang wanita Indonesia yang mengabdikan dirinya agar masyarakat Indonesia di pedalaman dapat menikmati listrik. Sebagai anak ketiga dari 8 bersaudara, sejak kelas 4 SD, Ibu Puni sering menemani ibunya membantu warga desa yang menderita penyakit kulit. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa uang bukanlah segalanya. Membantu saudara-saudara setanah air agar merasakan sedikit saja kesejahteraan yang kita miliki itu sangat berarti. Itu Ibu Puni berkilas balik tentang pengalamannya. Bersama suaminya,
Bapak Iskandar Kunto Aji, Ibu Puni membantu warga di pedalaman yang tak tersentuh program pemerintah untuk membangun sendiri listrik mereka dari sumber daya yang ada di desa itu, yaitu dengan membuat generator mikrohidro energi dari arus sungai. Apa yang Ibu Puni kerjakan ini bukanlah hal yang mudah, bukan teknologinya yang sulit, tetapi membangun semangat penduduk desa pedalaman agar mau mengelola diri masing-masing sebagai suatu bagian dari komunitas. Belajar bersama tentang listrik dan berusaha mencari dana untuk kepentingan bersama. Tak kalah sulitnya, setelah dana terkumpul dan tenaga listrik mulai dapat dinikmati, warga harus dilatih untuk memelihara generator agar kelangsungan tenaga listrik terjaga. Hasil kerja keras Ibu Puni membangun kemandirian masyarakat di pedalaman membuahkan hasil yang manis. Saat ini, ada ratusan desa yang merasakan manfaat dari adanya tenaga listrik. Anak-anak dapat belajar dan membaca di malam hari, bahkan warga desa dapat mulai membangun industri rumahan dan mengembangkan perekonomian desanya. Untuk jasanya, Ibu Puni menerima beberapa penghargaan dari badan dunia seperti WWF dan PBB, termasuk juga terpilih sebagai salah satu pembawa obor dalam Olimpiade di Beijing tahun 2008. Kisah Ibu Puni hampir serupa dengan kisah Abu As'ad yang ada pada buku tema 3, subtema 1, pelajaran 4. Susunan kisah tersebut disusun berdasarkan karakteristik teks eksplanasi ilmiah, di mana pembukaan berisi topik permasalahan yang akan dibahas, deret penjelas atau isi berupa jati diri Abu As'ad, dan bagaimana perjuangannya untuk menghadirkan alat-alat listrik sampai ke desanya, dan terakhir kesimpulan berupa pesan atau pendapat pribadi menulis. Ayo, mari membaca dan ayo menulis. Selanjutnya, bacalah kisah Abu As'ad, perintis listrik di desaku. Kemudian, identifikasi informasi pada teks eksplanasi tersebut. Tulislah informasi tersebut pada kolom yang terdapat pada buku tema 3, halaman 22 sampai halaman 23. Kemudian, pada cerita lampu belajar hadiah dari ayah, Ananda akan mengetahui hak dan tanggung jawab serta manfaat jika kita bertanggung jawab dengan hak yang kita miliki dan kewajiban yang harus kita lakukan. Kerjakan halaman 24 sampai halaman 25. Selanjutnya, marilah kita bandingkan kehidupan manusia sebelum dan sesudah ada bola lampu. Dengan ditemukannya bola lampu, banyak perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Dahulu, malam hari terlihat gelap karena tidak ada lampu yang menyinari. Sekarang menjadi lebih terang dan kita dapat melakukan berbagai kegiatan di malam hari. Manfaat lampu dalam kehidupan sehari-hari diantaranya penerangan di tempat yang gelap dan malam hari, penanda gigi pada sepeda motor, penanda lampu pada lampu lalu lintas, sinyal kapal di mercusuar, dekorasi, lampu belakang motor, dan juga pada smartphone dan komputer, dan lain-lain. Ayo membaca, ayo berlatih, dan ayo mengamati.
bacalah teks terang yang membawa kemudahan. Kemudian, jawablah soal pada kegiatan ayo berlatih dan ayo mengamati dari halaman 28 sampai halaman 30. Selanjutnya, bacalah teks roda pengubah wajah dunia. Kemudian perhatikan gambar urutan peristiwa penemuan roda. Diskusikan bersama teman tentang urutan peristiwa penemuan roda. Apakah telah sesuai dengan urutan yang terdapat pada bacaan? Bacalah kembali teks tersebut dengan teliti dan tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram halaman 33. Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Marilah kita perhatikan urutan-urutan peristiwa penemuan roda di bawah lini masa berikut ini. Pada masa kurang dari 3000 sebelum Masehi, manusia menggunakan gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Kemudian, pada 3000 sebelum Masehi, manusia menggunakan roda untuk memintal kain. Selanjutnya, pada 1500 sebelum Masehi, manusia menggunakan roda kayu dengan sumbu as. Selanjutnya, sesudah Masehi, manusia menggunakan roda kayu dengan jeruji. Kemudian, pada tahun 1839 sampai sekarang, manusia berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena pendistribusian barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Ayo membaca, ayo berdiskusi, dan ayo menulis. Seorang penemu memiliki hak atas penemuannya. Lantas, bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Boleh kita diskusikan bersama nanti. Selanjutnya, bacalah cerita pendek tentang hak dan tanggung jawab di halaman 34. Jawablah pertanyaan dan tuliskan pada diagram halaman 35. Kemudian, tuliskan pengalaman pribadimu dalam menggunakan hak yang telah kamu dapatkan dan tuliskan dalam diagram halaman 36. Untuk meningkatkan konsentrasi belajar, kita harus memelihara kebugaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin, biidznillah, suatu hari nanti kita bisa menjadi ilmuwan muslim yang mampu mengubah dunia dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pemahaman ulama salafus soleh. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Kita akan melakukan latihan push up, sit up, vertical jump, dan lompat ke depan, belakang. Lakukan masing-masing 15 kali hitungan. Perhatikan anak-anakku sekalian, ini adalah contoh gambar variasi gerakan sit up dan push up untuk putri.
Dan ini adalah contoh gambar gerakan push up dan sit up untuk putra. Dan ini adalah contoh gambar loncat tegak vertical jump untuk putra dan putri. Selanjutnya, mulailah membaca dan mengerjakan buku tema 3, subtema 1, pelajaran 4, sampai 6 pada halaman 22 sampai dengan halaman 40. Pelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anakku lebih mudah memahaminya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.